terakhir dari kajian Pintu Surga kita di episode hari ini tentang menghindari sikap reaktif. Karena ini merupakan satu sikap yang negatif yang layaknya untuk kita jauhi ya. Bukan jadi karakter untuk umat Islam lah gitu ya. Silakan Bunda yang mau bertanya satu orang lagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani dari Majelis Taklim Nur Asifah Roksi, Jakarta Pusat. Iya, Ibu Saya mau Ani. tanya nih Prof, apa sih Prof kiatnya untuk meninggalkan atau membentengi diri dan keluarga dari sikap reaktif ini Prof? Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani, kiatnya nih yang tok cercas plong gitu ya. Silakan Prof. Ya, kalau dalam training itu kan, banyak dilakukan di kota-kota itu. Ada bentuk training yang dilakukan oleh perusahaan, oleh company. Bagaimana karyawannya itu dihijrahkan dari sikap reaktif ke menjadi karyawan yang proaktif. Karena terbukti company yang mempekerjakan karyawan yang proaktif berbanding lurus dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan itu. Profitnya ya. Ya. Sedangkan kalau karyawan suatu perusahaan itu didominasi oleh manusia-manusia reaktif, itu tidak bisa memberikan keuntungan maksimum terhadap perusahaan. Maka itu perusahaan seringkali membuat pelatihan atau mengundang expert untuk datang melatih karyawannya. Betul, pembinaan mental ya. Nah, keluarga juga sebetulnya ada konsultan-konsultan keluarga itu yang biasa menawarkan jasa. Bagaimana supaya anak-anak kita itu diajak sedemikian rupa supaya menjadi anak yang sejak dini proaktif, ya kan? Jadi pada saat remaja masa pancarobanya itu dia bisa bersikap proaktif. Pada umumnya anak-anak remaja itu kan sikapnya reaktif, dinasehati nggak pulang ke rumah. Ya kan? Disangkanya diomelin ya. Disangkanya diomelin, sama. Nah, istri dinasehati, disangkanya dimarahin. Iya. Pulang ke rumah orang tua. Betul. Atau sebaliknya, diberi nasihat pada suaminya itu, ngapain kamu mencermai saya? Padahal itu kan niatnya, itikadnya baik ya kan. Jadi orang yang bereaksi, memandang enteng orang lawan bicaranya, siapapun dia, maka itu sikap reaktif sebetulnya. Nah, untuk memproteksi diri ibu supaya anak-anaknya tidak lahir sebagai generasi proaktif, maka memang generasi reaktif harus proaktif, maka ibu harus memperhatikan anaknya. Seringkali orang tua memandang enteng ini, menganggap nggak ada persoalan, padahal itu di situ awal persoalan. Pembelajaran ya, Prof? Pembelajarannya. Kemanapun anak bapak ibu nanti itu bekerja, itu nggak akan memperoleh prestasi yang puncak. Kenapa? Sudah terstruktur di dalam alam bawah sadarnya, anak ini adalah berwatak reaktif. Tapi kalau sejak dini kita didik anak itu menjadi anak yang proaktif, ya, bukan main. Anak itu insya Allah akan pasti menjadi dambaan semua orang. Dia diperebutkan oleh perusahaan, bukan dia yang kesana kemari bawa maaf nggak ada yang terima. Iya. Karena kan tes sekarang ini kan ada tesnya. Sebelum orang bekerja bukan lagi tes intelektual sekarang. Orang sarjana pasti pintar ya, tapi belum tentu yang pintar itu cerdas emosinya. Betul. Jadi orang yang tidak cerdas emosinya itulah reaktif. Orang yang cerdas emosinya itulah yang proaktif. Baik, Ibu Ana, cukup ya? Bu Ani, Ibu Ana, nambahin, ganti huruf. Prof, yang terakhir dari saya ini, itu bukan watak permanen kan? Reaktif itu artinya bisa jadi seseorang itu punya karakter yang kadang-kadang berubah-berubah. Tergantung kondisi. Jadi satu sisi dia hari ini reaktif, besok berubah dia. Tergantung permasalahan yang muncul. Salah satu sifat reaktif itu tidak punya pendirian. Jadi begitu ketemu dengan orang yang bisa memberi keuntungan terhadap dirinya, dia menjadi orang dia. Tapi begitu ketemu musuhnya si orang ini, menjadi pro dia. Jadi kayak bunglong gitu ya. Plan-plan ya. Kemanapun dia pergi, dia didikte oleh lingkungannya. Sedangkan proaktif, kemanapun dia pergi, dia menjadi faktor. Dia memiliki dirinya sendiri, ya. Dia berani mengatakan tidak, sekalipun orang lain tidak berani mengatakan hal seperti itu. Dia berani mempertahankan pendapatnya, tapi tidak egois ya. Asal betul-betul hakul yakin ini pendapatnya benar.
Nah, orang-orang yang reaktif itu lihat dulu keadaan. Kalau mayoritas berpendapat seperti ini, ikutan deh sama dia. Kalau orang yang proaktif, belum tentu. Berani kesepian terhadap pendapat orang banyak. Tapi pada saatnya orang itu dicari. Iya, iya, iya. Iya kan? Ini tipe proaktif. Bangsa kita sebetulnya, masyarakat kita membutuhkan orang-orang yang proaktif. Warga negara kita itu terlalu banyak yang reaktif. Reaktif ya. Ya. Berarti kita Agama harus berfungsi mengajak kita untuk meninggalkan hijrah dari reaktif ke proaktif. Jadi materi kita ini sebetulnya itu suatu model pelatihan. Di tempat lain kita melakukan pelatihan sih sebetulnya ini. adanya pembinaan karakter, pembentukan karakter, bahwa di kajian Betul. pintu surga tidak hanya seputar hal-hal yang memang kita harus meningkatkan kualitas Benar. ibadah, tapi bagaimana etika, akhlak kita juga harus diperbaiki dengan seiring ibadah juga kita semakin bagus gitu ya Prof ya. Baik, diakhiri dengan doa Profesor, silakan. Baik, para pemirsa, mari kita berdoa berjamaah. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang proaktif. Amin. Dan menyadari diri kita itu ternyata kita selama ini adalah masuk kategori reaktif. Dan semoga kita dibantu oleh Allah untuk bisa meninggalkan karakter negatif ini, sehingga kita mewariskan generasi baru kita nanti dengan karakter yang proaktif, yang insya Allah didambakan oleh masyarakat masa Amin, depan ya kita. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazida, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Allahumma ya Allah irhamna ya rahman rahimin ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubina ala dinika wa la ta'atik. Rabbi rahmukumma kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbal alamin. Terima kasih Profesor atas semua uraiannya dan atas ilmunya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak Bawi PTKI Jakarta, terima kasih juga atas kebersamaannya. Mas Aziz tuh proaktif, bukan reaktif. Dan hiperaktif hari ini.